Ya, pemirsa, kita akan kembali melihat bagaimana suasana terkini di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Jumat malam ini pukul 20.45, di mana Febri Adriansyah tadi dikatakan oleh rekan Arbida Dono Semito sebetulnya sudah selesai diperiksa sekitar pukul 18.30. Artinya tadi Febri Adriansyah diperiksa sekitar 5,5 jam dari pukul 13 waktu Indonesia Barat dan rampung selesai pemeriksaan dilakukan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda pergerakan Febri Adriansyah dibawa keluar dari Gedung Kejaksaan Agung. Untuk hari ini, Kejaksaan Agung ataupun Febri Adriansyah hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang ataupun TPPU. Febri Adriansyah akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Tim 9 Kejaksaan Agung. Pemeriksaan kedua ini terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU atas temuan emas seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar rupiah di sebuah rumah mewah di Sentul. Kasus Febri semula ditangani Polri dan kemudian penanganannya dialihkan ke Kejaksaan Agung. Febri Adriansyah akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Tim 9 Kejaksaan Agung pada Jumat 24 Juli. Pemeriksaan kali ini merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Febri mangkir dari panggilan pertama. Jaksa Agung Bidang Pengawasan Kejagung Rudi Margono mengakui telah melayangkan panggilan pemeriksaan pertama Rabu lalu. Namun pada pemanggilan pertama tersebut, Febri tidak hadir karena mengaku sakit. Rudi pun sempat membuka peluang untuk melakukan upaya paksa terhadap Febri jika saja tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini, dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Jadi sampai prokes hari ini penanganan perkara mantan Jampisus tetap berlanjut. Kendati telah ditegaskan Kejagung berstatus tersangka, Febri kali ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Jamwas Rudi Margono meminta publik tidak salah paham terhadap status Febri. Menurut Rudi, hal itu dilakukan untuk memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan seseorang tidak boleh ditetapkan sebagai tersangka sebelum diperiksa sebagai saksi. Nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu. Demikian juga praktek peradilan setelah KUHP yang ada, ternyata ada putusan peradilan di Kupang bahwa siapapun harus diperiksa dan tiba-tiba ditentukan statusnya yang berbeda, maka penetapannya tidak sah. Sebelumnya, kasus Febri ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Dalam penanganan kasus tersebut, polisi telah menggeledah 13 lokasi untuk menjerat Febri sebagai tersangka. Salah satu lokasi yang digeledah adalah sebuah rumah mewah di Sentul, Bogor, di mana penyidik menemukan berangkas berisi 74 kg emas batangan dan uang tunai miliaran rupiah. Namun belakangan Don Rito, tersangka lain dalam kasus tersebut, mengaku semua barang bukti tersebut adalah miliknya. Kuasa hukum Don Rito berdalih rumah tersebut dipinjam kliennya sejak 2023 untuk menyimpan aset yayasan dakwah dan pendidikan. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga, karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan, ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kendati demikian, pengakuan Don Rito menuai banyak kecurigaan publik karena janggal menitipkan harta yang begitu besar di rumah orang lain.
Kini pembuktian berada di tangan Korps Adiaksa, di mana mata dan telinga publik akan menjadi ujian kredibilitas dalam penanganan kasus ini. Tim Liputan Metro TV.